قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, ya, mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Kali ini kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan, yaitu secara rutin kita kaji pada malam Rabu ini. Yang pertama, pembahasan akidah dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lalu setelah itu kita nanti akan mengkaji pembahasan fikih dari dasar-dasar fikih dari mazhab Syafi'i yang disusun oleh Syekh Salim Al-Hadrami dari kitab Safinah An-Najah. Baik, kita lanjutkan masih dalam pembahasan Lum'atul I'tiqad tentang keutamaan para sahabat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Kemarin kita sampai pada pembahasan Abu Bakar. Kita lihat kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wa afdalu ummatihi Abu Bakrin. Dan umat beliau yang paling utama itu adalah Abu Bakar. Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Summa Umaru Al-Farruq. Summa Umaru Al-Faruq. Kemudian Umar Al-Faruq. Summa Utsman Dzun-Nurain. Kemudian Utsman yang memiliki dua cahaya. Summa Ali Al-Murtada. Kemudian Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Lima rawa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna naqul, kami pernah mengatakan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih hidup. Disebutkan tentang sahabat-sahabat tadi, Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, yaitu yang mulia di antara para sahabat itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Fayablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu, dan hal ini sampai pada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari pernyataan tadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kalau kita lihat di sini ada penyebutan keutamaan empat khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Intinya tentang sahabat secara umum yang perlu kita pahami lagi, para ikhwan sekalian dan akhwat yang hadir. Di antara kemarin kita urutkan beberapa urutan sahabat-sahabat yang mulia. Dari sahabat-sahabat tersebut tugas kita menghormati mereka, memuliakan mereka, dan tidak boleh mencela para sahabat. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu apa yang diungkapkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, salah seorang menteri di kerajaan Saudi Arabia, yaitu Menteri Agama. Beliau ketika menjelaskan tentang masalah sahabat tadi, beliau menjelaskan tentang hukum mencela sahabat. Mencelanya bentuknya misalnya mengatakan sahabat ini kafir, sahabat ini dilaknat,
sahabat ini sahabat yang jelek, sahabat yang misalnya. Nah, ini dibahas tentang masalah hukumnya. Beliau katakan di sini dalam syarah Lumatul Atiqad juga, mencela sahabat dibagi menjadi beberapa macam. Sini beliau bagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang mencela seluruh sahabat. Atau menghukumi mayoritasnya itu kafir. Atau menghukumi mayoritasnya itu kafir. Atau menyatakan mereka itu murtad. Atau menyatakan mereka itu murtad. Yang tidak kafir, yang tidak murtad cuma beberapa saja. Ya, beberapa saja. Seperti yang diyakini oleh orang Syiah. Cuma sedikit saja yang selamat dari para sahabat, yaitu Ahlul Bait saja yang selamat. Ahlul Bait menurut versi Syiah. Maka untuk kasus yang pertama ini, hukum mereka, hukum orang yang melakukan yang pertama ini hukumnya kafir. Hukumnya itu kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi para sahabat radhiyallahu anhum. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu tahta syajarah, di bawah pohon. Ini disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 18. Nanti silakan dilihat di surat Al-Fatah ayat 18. Allah menyatakan ridha pada orang-orang beriman yang berbaiat di bawah pohon. Dan Syekh Shalal Syekh itu katakan, yang berbaiat di bawah pohon tadi jumlahnya itu sekitar 1,400. 1.400. Atau dalam riwayat yang lain katakan 1,500. 1.500. 1.400 sahabat atau 1.500 sahabat. Banyak. Kemarin jumlah sahabat berapa? 124.000. Ya, 124.000. Nah, ini 1.400-nya atau 1.500-nya itu mengikuti bai'atur ridwan, berbaiat di bawah pohon. Nah, kalau Allah sudah ridhoi mereka seperti itu, berarti sudah tidak boleh kita cela lagi. Kalau dikatakan semuanya itu kafir atau semuanya itu mayoritasnya itu kafir atau murtad, maka orang yang menyatakan seperti ini yang dianggap bermasalah. Maka yang punya sikap yang pertama mencela para sahabat semacam itu, seluruh sahabat dia cela kecuali nafar, kecuali beberapa kelompok saja, berapa orang saja, maka dia dihukumi kafir. Kemudian yang kedua, mencela sebagian sahabat. Mencela sebagian sahabat, sebagian saja dia cela. Maka di sini dirinci kata Syekh Shalal Syekh, yaitu ada beberapa bentuk di sini. Misalnya mencela sebagian dari sahabat dari sisi i'tiqad, dari sisi keyakinan. Seperti meyakini sahabat itu keliru,
Contoh yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Contoh yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ingat ya tadi, dari sisi keyakinan mereka, yaitu mereka menganggap sebagian sahabat itu keliru. Karena mungkin dalam beberapa peristiwa dia katakan ini salah, sahabat ini salah, sahabat ini keliru. Maka untuk contoh ini dikatakan oleh Syekh Al-Syekh, dia terjatuh dalam kabairul dzunub, terjatuh dalam dosa besar, terjatuh dalam dosa besar, tidak keluar dari Islam. Namun ada bentuk yang kedua, lagi dari mencela sebagian sahabat tadi. Kalau mencelanya karena benci, kalau tadi menganggap ini salah, seperti yang dilakukan oleh orang Khawarij, dosa besar. Kalau ini karena benci pada sahabat. Pada benci pada sahabat atau marah pada para sahabat. Benci atau marah pada para sahabat. Maka yang bentuk yang kedua ini kufur, keluar dari millah, keluar dari Islam. Contoh lagi yang ketiga dari mencela sebagian ini, mencela istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengatakan Aisyah berselingkuh. Seperti ini kisahnya di surat An-Nur awal-awal, mulai nanti penjelasan tentang Aisyah itu dari ayat ke-11 sampai ke-20. Itu tentang kisah Aisyah itu dituduh berselingkuh dengan Sofwan. Orang-orang munafik itu memberikan isu bahwasanya Aisyah telah berselingkuh. Karena ketika Aisyah itu kalungnya hilang, Sofwan itu mengantar Aisyah itu pulang sampai ke kota Madinah. Padahal ketika itu tidak ada omongan sama sekali, tidak ada obrolan sama sekali antara Aisyah dengan Sofwan. Sofwan cuma membantu saja karena lihat Aisyah tertinggal, dan Sofwan juga tertinggal di belakang. Tanpa ada janji, tanpa ada planning terlebih dahulu, kemudian mengantarkan Aisyah itu pulang karena tertinggal di situ. Sebab tertinggalnya itu karena Aisyah ketika dibawa dengan tandu, orang-orang yang bawa Aisyah dengan tandu itu merasa Aisyah sudah di dalam tandu tadi. Ya, sudah berada dalam tandu tadi. Kenapa sudah merasa dalam tandu? Karena Aisyah itu badannya ringan. Ada Aisyah dalam tandu ataukah tidak itu sama saja. Maka ketika dipikul-pikul gini, ini kayaknya sudah ada di dalam ini, ayo jalan. Nah, baru Aisyah masih cari-cari kalungnya tadi, ditinggal oleh sahabat. Nah, kemudian Sofwan datang dengan untanya, lihat, ini kayaknya Aisyah ini tertinggal di sini. Aisyah nangis-nangis, kemudian Aisyah dibawa pulang. Nah, sampai di kota Madinah, isu sudah tersebar oleh orang-orang munafik itu, loh, lihat Aisyah itu telah selingkuh dengan Sofwan. Nah, maka isu ini tersebar. Nah, diungkapkan kedustaan berita tadi, kedustaan tuduhan selingkuh tadi dari surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Nah, siapa yang nuduh Aisyah itu selingkuh, maka Syekh Shalih ini mengatakan dia kufur. Dia kufur. Karena dia kufur atau kafir, karena dia telah menentang firman Allah yang telah menghapuskan Aisyah dari tuduhan selingkuh. Karena ia telah menentang firman Allah yang telah melepaskan Aisyah dari selingkuh. Itu tadi surat apa? An-Nur ayat 11 sampai 20. Nah, kisahnya itu panjang tentang ini. Ada disebutkan dalam riwayat Muslim dan Imam Nawawi. Itu menyebutkan fawaid dari kisah tadi.
Ya, fawaid dari kisah tadi. Contoh tadi, Sofwan itu datang, itu nggak banyak ngomong dengan Aisyah. Suruh Aisyah naik saja sudah. Aisyah kamu naik, nggak ada basa-basi, nggak ada ngomong dulu. Ya, kalau anak muda sekarang kan ngomong dengan cewek itu kan biasa saja. Mau apa mbak? Mau saya kasih kopi? Mau saya kasih teh ini? Mau saya kasih permen? Mau saya kasih coklat? Ya, kan biasa bicara. Sahabat dulu tuh nggak ada kayak gitu. Dengan Aisyah itu hormati sekali. Kenapa tadi tandu kok bisa ke bawah? Kok orang-orang yang bawa tandunya kok nggak ngomong dulu? Aisyah sudah masuk apa belum? Karena aturannya itu dengan perempuan tuh nggak boleh ngobrol sembarangan. Padahal kan bisa nanya kan? Aisyah sudah di dalam apa belum? Tapi kan nggak nanya. Iya kan? Nggak nanya. Kenapa? Secara aturan itu nggak boleh ngobrol langsung. Sampai terjaga seperti itu coba. Ya? Kalau anak-anak sekarang gimana? Anak-anak zaman now gimana? Hah? Ini padahal darurat ini untuk ngobrol langsung, ini penting ini. Aisyah sudah ada apa belum? Gak ada ngomong, langsung jalan. Tertinggal Aisyah. Aisyah terdiam di situ beberapa saat. Ya, alhamdulillah ada Sofwan datang. Sofwan pun gak banyak ngobrol itu. Mereka tahu itu adab-adab itu bagaimana. Berarti kalau para sahabat hidup di zaman chatting seperti ini, mereka gimana chattingnya kalau gitu? Hah? Di zaman DM seperti ini gimana mereka DM-nya? Perlu dijawab nggak kalau cewek tanya coba, akhi, gimana gini nih? Perlu dijawab nggak? Nggak perlu, cari-cari masalah saja itu cewek kayak begitu. Ya, cewek nggak punya harga diri kok DM laki-laki. Untuk apa? Ya, mau tanya kuliah, mau tanya apa? Untuk apa? Tanya sama teman ceweknya saja, ngapain dengan laki-laki? Itu anak-anak zaman now, ya, beda dengan zaman dulu. Tahu adab, tahu aturan. Kembali ke Aisyah tadi, berarti siapa yang celah istri Nabi SAW, mengatakan istrinya itu selingkuh, mengatakan istrinya itu tidak afifah, tidak menjaga diri dari zina, berarti hukumnya apa tadi? Kafir. Kenapa? Telah menolak, menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa contoh orang yang mencela sebagian sahabat. Jadi ada yang mencelanya itu karena sahabat itu keliru, ya. Karena sahabat itu keliru. Seperti orang apa tadi? Khawarij. Hukumnya apa? Dosa besar. Kata Rasulullah, dosa besar, sebagian ulama itu kafirkan. Orang Khawarij itu dikafirkan oleh sebagian ulama. Yang kedua tadi apa? Mencelanya karena benci atau marah pada sahabat. Hukumnya apa? Kufur, keluar dari Islam. Yang ketiga, mencela istri Nabi SAW. Contohnya apa? Menuduh istri Nabi SAW berzina atau selingkuh. Seperti menuduh Aisyah itu telah berselingkuh, maka kafir. Jadi nyatakan nggak? Kafir. Nah, itu hukum untuk orang-orang yang mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat, kemarin sudah kita sebutkan keutamaan dari keutamaan dari Abu Bakar. Yang paling utama Abu Bakar. Dan ingat, sahabat itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Kemudian yang kedua itu adalah Utsman. Kedua itu adalah Umar. Abu Bakar kemudian Umar. Umar ini berada dalam urutan kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu digelari dengan Al-Faruq. Syekh Shalal Fauzan mengatakan li'annallaha farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Karena lewat Umar Allah itu menunjukkan mana yang benar, mana yang batil, mana yang salah. Allah tampakkan lewat Umar mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil.
Dulu ketika awal-awal umat Islam itu lemah, datang Umar. Ketika Umar itu masuk Islam, umat Islam itu semakin kuat. Dan diantara yang menunjukkan lagi keutamaan Umar bin Khattab, putrinya yaitu Hafsah itu dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ketika menjanda ketika usia 18 tahun. Hafsah binti Umar itu menjanda ketika usia 18 tahun, suaminya itu meninggal dunia ketika perang. Lantas Nabi SAW menyolatkan jenazah suaminya tadi. Kemudian Umar ketika itu bingung karena putrinya cerdas. Hafsah itu cerdas, sama dengan Aisyah, ya, termasuk istri-istri Nabi SAW yang cerdas. Dan ketika itu Umar itu khawatir sekali, ini siapa yang lagi bisa menanggung putrinya yaitu Hafsah, yang bisa menjadi suaminya berikutnya. Maka ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar nggak mau. Ditawarkan kepada Utsman. Utsman juga nggak mau. Kenapa nggak mau mereka berdua? Dikarenakan tahu Rasulullah SAW itu ingin melamar. Ya, Rasulullah SAW itu ingin melamar putrinya Umar tadi, ingin melamar Hafsah. Maka boleh orang tua itu menawarkan putrinya pada orang-orang soleh. Ya, boleh orang tua itu menawarkan putrinya pada orang-orang soleh. Nah, ketika ditawarkan tadi, dua ini sahabat ini tidak mau. Kemudian Rasulullah SAW itu mengajukan lamaran kepada Umar. Nah, maka ketika itu diterima dan Hafsah menjadi istrinya Nabi SAW. Kemudian ketika itu Utsman, nanti kita bahas setelah ini, menikahi putri Nabi SAW lagi. Tadi tidak dapat Hafsah, ya, Utsman tidak dapat Hafsah, namun dia digantikan dengan putri Nabi SAW. Awalnya menikahi Ruqayyah, ya, kemudian Ruqayyah meninggal dunia karena sakit. Kemudian menikahi Ummu Kulsum. Maka dia dapat pengganti Ummu Kulsum. Tidak dapat Hafsah, dapat putri Nabi SAW yang lebih baik. Umar itu tidak dapat Abu Bakar dan Utsman, mendapat penggantinya yaitu Nabi SAW yang lebih baik. Jadi Nabi SAW jadi pengganti dari Abu Bakar dan Utsman tadi yang seharusnya ditawarkan oleh Umar. Ya. Namun dipilih yang lebih baik ketika itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah urutan berikutnya Utsman Zunnurain. Dan Utsman disebut Zunnurain, pemilik dua cahaya, dikarenakan ia menikahi dua putri Nabi SAW. Yang pertama dia menikahi Ruqayyah. Kemudian yang kedua menikahi Ummu Kulsum. Menikahi Ruqayyah meninggal dunia. Menikahi Ummu Kulsum juga meninggal dunia. Dua istri dia ditinggal. Ya, Utsman itu ditinggal oleh dua istri. Dan inilah putri Nabi SAW yang meninggal dunia juga ketika Nabi SAW itu hidup. Sampai Nabi SAW itu ketika lihat Utsman itu ditinggal dua putri Nabi SAW, Nabi SAW katakan kepada Utsman, "Lau kanat indi salisa, seandainya saya punya putri ketiga lagi, saya akan nikahkan kepadamu, hai Utsman. Seandainya saya punya putri lagi nomor 3, saya akan nikahkan kepadamu." Namun yang dua kan, putri Nabi SAW 4. Ya, ada tadi Ruqayyah, Ummu Kulsum itu 2, yang nikah dengan Ali itu Fatimah. Kemudian yang nikah dengan satu sahabat lagi yaitu Zainab. Ya, ada Zainab, ada Fatimah. Ya, semua sudah punya suami. Seandainya ada yang ketiga lagi selain dari 2 tadi, ada yang ketiga lagi, ya, maka Nabi SAW akan memilih Utsman lagi untuk menjadi suaminya. Itu juga sudah menunjukkan keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan. Nah, Utsman itu berhijrah itu sebanyak 2 kali. Yang pertama dulu berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu daerah sekitar Ethiopia dan Sudan Selatan. Di tepi laut apa? Antara Jazirah Arab dan Afrika itu dipisah laut apa? Laut Merah apa Laut Tengah? Laut Merah. Geografinya nggak dapat 100 berarti.
Laut Merah. Nah, itu berarti di sekitar, di pesisir Laut Merah. Ya, ada daerah namanya Habasyah, orang-orang hitam di situ. Nah, ketika itu awal-awal dapat ujian ketika itu mereka hijrah ke Habasyah. Utsman juga berhijrah ketika itu. Hijrah yang kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Utsman juga termasuk di antara sahabat Nabi SAW yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama tahu masuk Islam. Dan Utsman itu banyak menginfakkan hartanya itu di jalan Allah. Dan juga ketika untuk penggantian khalifah setelah Umar, ketika itu Utsman itu masuk dalam Dewan Syuro. Dewan Syuro ini berembuk, ya. Dewan Syuro di sini ahlul hilli wal akad. Itu berembuk, yang berkumpul situ orang-orang soleh. Ya, yang berkumpul situ orang-orang soleh. Mereka semua itu bersepakat siapa yang nanti dipilih untuk khalifah selanjutnya setelah Umar. Maka dipilihlah ketika itu Utsman bin Affan. Maka lihat di sini beda dengan sistem yang kita pakai dengan suara yang semua orang bebas milih. Ya kan? Pelacur, orang pintar, ulama, pemabuk, satu suara enggak dianggap suaranya sama. Memilih kan? Nah, memilih dalam hal itu suaranya sama. Namun dalam hal ini pilihannya cuma dipilih oleh ahlul hilli wal akad, yaitu semua yang soleh-soleh itu berkumpul. Ulama yang soleh-soleh itu berkumpul. Kemudian rembuk. Siapa nih khalifah yang berikutnya? Siapa ini yang pengganti yang berikutnya? Ya, dan ini lebih adil, sistem ini lebih adil. Dan kalau untuk masa saat ini, untuk menunjukkan negara itu stabil, ya tidak banyak demo sana sini, itu dengan menggunakan sistem kerajaan. Ya, namun kalau dengan sistem pilih, pemungutan suara sana sini, biayanya besar enggak? Biayanya besar. Kalau sistem kerajaan cuma keturunan saja yang nanti ngurus negara. Biayanya besar enggak untuk itu? Wah, enggak usah pakai pemilihan-pemilihan, enggak usah pakai sogok-sogok. Gak usah pakai ya pencitraan. Sudah. Ini mati, siap pangeran nanti berikutnya, pangerannya nanti yang naik. Itu sudah ngantri lagi pangeran-pangeran yang dipilih yang berikutnya. Ya pangeran-pangeran ini juga berdasarkan pemilihan. Kalau keturunannya banyak berarti ya pemilihan-pemilihan. Ini orang-orang pintar dan ulama itu kumpul. Ini siapa yang jadi pangeran berikutnya? Enggak sembarangan pangeran itu dipilih. Ya, dipilih yang ahli. Ini nanti ahli strategi, ini kuliahnya ini pintar ini. Wah, itu sudah dijadikan calon berikutnya. Maka ketika raja itu meninggal dunia, wah siap-siap itu pangeran itu naik. Sudah disiapkan. Gak usah nunggu dulu kalau raja meninggal dunia, nunggu dulu pemilihan umum. Ya, kemudian nanti main sikut sana sini. Siapa yang mau milih? Wah, ada 10 calon, diseleksi lagi, tinggal 3 calon. Nah, itu mulai pencitraan lagi. Wah, ini yang sok alim, ini yang sok pintar, ini yang sok dermawan, ya maju semuanya. Urus sana sini. Ketika sudah dipilih, ya yang calonnya itu tidak terpilih, ya malah down. Istilahnya apa itu? Hah? Bukan galau, ada lagi apa? Ketika dia kalah terus belum bangkit apa? Wah, belum move on. Sampai sekarang belum move on. Ya, nunggu terus. Wah, akhirnya yang calon sudah naik dijatuhkan lagi, diberikan isu-isu lagi. Wah, ini kayak begini. Wah, ini diisukan lagi. Wah, ini pendukung Cina, ini pendukung PKI, macam-macam aja. Isu nggak benar. Kalian juga pada ikut-ikut isu kayak begitu. Termakan juga isu kayak begitu. Emang yang tahu berita itu benar? Emang yang tahu itu kalau dijelek-jelekan itu benar juga? Lihat presiden pada nggak ada yang ngobrol di dalam sidang. Wah, itu lihat presidennya itu dicuekin. Wah, itu kan cuma satu kali, yang lainnya nggak lihat foto yang lainnya, cuma diambil satu momen saja. Kok percaya dengan berita-berita kayak begitu? Ya, mungkin di sini ada yang foto lagi ngantuk. Ya, lagi ngantuk. Apa selamanya di dalam majelis ngantuk? Enggak.
Mungkin lagi merenung aja. Kan bukan ini. Mungkin lagi merenung aja, iya kan? Apa jadi hukum bagi dia itu untuk semuanya? Foto ketika satu momen itu dihukum semuanya? Enggak. Pahami berita baik-baik, buang berita kayak begitu jauh-jauh. Nggak usah share-share, nggak usah sebar-sebar. Ini pendukung PKI lah, ini Cina. Untuk apa kamu itu? Kamu itu kuliah dulu, selesaikan SKS yang masih tertinggal itu. Yang skripsi yang belum selesai, ya, ngurus-ngurus politik. Untuk apa? Sahabat saja kenal nggak beres, sahabat Nabi saja nggak kenal, masih ngurus-ngurus kayak gitu. Waktu habis, lagi share-share kayak gitu. Untuk apa share-share kayak gitu? Tadi Utsman, ya, Utsman yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, tadi kan Ahlul Hilal wal Aqd yang nanti milih. Kemudian tadi terpilihlah Utsman, ya, terpilihlah Utsman ketika itu. Nah, kemudian setelahnya itu adalah Ali Al-Murtadha. Yang keempat itu adalah Ali. Ya, yang keempat itu adalah Ali. Dan Ali dari sisi keutamaannya, dia keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kemudian menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah, ya. Dan punya keutamaan-keutamaan yang lainnya yang banyak. Dan keturunan Nabi SAW itu dari Fatimah dan Ali. Keturunan Nabi SAW itu berikutnya, penerus berikutnya itu dari Fatimah dan Ali. Di situ ada Hasan, di situ ada Husain. Yang nanti jadi pemimpin. Hasan dan Husain itu menjadi pemimpin pemuda-pemuda nanti di surga. Dan Ali sudah terkenal dengan jihadnya. Pernah Nabi SAW itu membicarakan bahwasanya ada orang yang nanti akan memegang bendera, memegang panji nanti ketika perang, bendera ketika perang, dan dia itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Oh, sahabat kemudian berembuk, ini siapa sahabat ini? Dan mereka ketika itu rebutan untuk dapatkan bendera yang Nabi SAW sebutkan tadi. Dan nanti yang dapat bendera ini, dia lewat tangannya nanti dengan izin Allah akan raih kemenangan. Dengan izin Allah akan raih kemenangan. Nah, maka semua itu rebutan ini untuk dapatkan panji tadi, dapatkan bendera tadi. Nah, kemudian mereka ngobrol-ngobrol, ini paling si ini, paling ini si ini. Dan Umar itu ketika itu katakan, pada waktu ini saja kami gila-gilaan untuk dapat kekuasaan semacam itu, dapat kepemimpinan semacam itu. Berarti sebelumnya para sahabat itu tidak rakus kepemimpinan. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW keluar. Rasulullah SAW itu tanya, mana Ali bin Abi Thalib? Aina Ali bin Abi Thalib? Sahabat-sahabat yang hadir itu nggak dapat panggilan. Namun yang dicari-cari, mana Ali bin Abi Thalib? Wahai Rasulullah, dia itu sedang sakit, matanya sedang sakit. Bawa dia ke sini. Rasulullah SAW itu ketika dihadapkan Ali di hadapannya, lantas Nabi SAW usap bagian yang Ali yang sakit tadi. Maka setelah itu Ali itu sembuh dan tidak pernah menderita penyakit semacam itu lagi. Dengan usapan Nabi SAW yang penuh berkah. Lalu diserahkanlah bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini menunjukkan keutamaan dari sahabat Ali yang tadi Nabi SAW katakan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai Ali. Ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tadi para sahabat yang gila-gilaan ingin dapat bendera tadi, mereka hadir di tempat, namun yang diberi itu yang tidak ada di tempat. Dan itulah yang dimaksud dengan takdir. Ya, takdir ada yang cari-cari sesuatu nggak dapat, yang nggak cari-cari malah dapat, ya kan? Ada yang nggak cari-cari sesuatu malah dapat. Ada yang kejar-kejar cewek, ya nggak dapat. Ya, 10 orang itu ngantri kejar satu cewek, ya. Yang nggak cari-cari, alhamdulillah dapat. Ya. Yang tadi semua pada galau-galau tadi, yang 10 tadi, belum move on juga dari sampai sekarang. Nah, apalagi kalau diundang ke pelaminannya, waduh sakit hati sekali itu. Wah. Tadi masalah takdir seperti itu, ada yang cari-cari, ada yang incar-incar nggak dapat, ada yang nggak punya niatan sama sekali, nggak cari-cari malah dapat. Ya. Dalam masalah takdir seperti itu. Dan tadi hadis tersebut menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dan tadi riwayat dari Ibnu Umar menunjukkan tentang urutan tadi, yaitu dari Abu Bakar,
kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hadis ini menunjukkan sangat tegas sekali dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Namun dari segi riwayat, wallahu alam, riwayat itu dari riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, dan itu perkataan dari Ibnu Umar dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Berarti riwayatnya benar dalam hal ini. Wallahu alam bishawab. Itu untuk pembahasan akidah tadi.